Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Kelas LGBT, kaum Lut yang kemarin diterangkan dalam ayat sebelumnya, mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Artinya umat-umat sebelumnya itu tidak pernah ada kejadian perbuatan penyuka sesama jenis. Baru dimulai ketika ada umatnya Nabi Lut ini. Nah, ketika diberi pemahaman, diberitahu bahwa mereka ini keliru perbuatannya, bahkan disampaikan adanya ancaman Allah kalau mereka tetap melakukan perbuatan itu, mereka malah jawabnya, es usir saja Lut itu sama keluarganya itu, usir aja, biar nggak ngerepot-ngerepoti. Mereka ini orang-orang yang sok suci. Wah, inilah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Di ketika Nabi Lut menyampaikan kebenaran, menganjurkan manusia untuk meninggalkan perbuatan fahisyah, itu bukan ditanggapi sebagai ajakan kebenaran, boro-boro dianggap sebagai upaya menyelamatkan mereka. Mereka justru menganggap kamu itu sok suci, munafik kamu itu, gitu lah. Nah, ini kan yang paling sering menghantui para penyeru kebaikan, khawatir digituin loh. Karena memang umat sekarang rata-rata ya begitu. Kalau ada orang yang misalnya menyampaikan kebaikan, jangan sok lah. Itu, dek, kamu tuh udah baik loh. Kok ya sekarang ditambah baiknya. Apa tuh? Tutup aurat dong. Ah, itu. Itu. Atau jawaban paling simpel ya, kadang yang lebih halus itu biasanya, aku belum mampu. Padahal itu perintah yang tidak memandang mampu atau tidak mampu. Perintah sholat hal-hal yang wajib itu tidak menunggu sampai mampu, ya harus dilaksanakan gitu. Sholat kok nunggu mampu? Enggak. Satu-satunya yang bila mampu itu kewajiban. Artinya kalau tidak mampu tidak apa-apa. Kalau sholat, puasa, semuanya itu jangan bila mampu. Itu sudah ada ukurannya. Misalnya sholat. Kalau kamu sudah akil balik, wajib sholat. Tidak ada kalimat bila mampu. Sakitnya tidak mampu, ya tetap sholat. Caranya aja yang beda. Wudunya beda, pakai tayamum misalnya. Tetapi tetap sholat. Nggak ada bila tidak mampu. Nggak ada. Jilbaban juga begitu. Begitu kamu sudah akil balik, sudah nyampe di Bali itu kan balap itu nyampe ya.
Ya, sampai di apa? Di umur yang memang sudah mukalaf, kena beban taklif, ya sudah, kok dijalankan. Nggak peduli sama mampu atau enggak, itu nggak ada pilihan. Nah, ketika orang sudah sampai di situ, biasanya kemudian diajak kepada kebaikan itu jawabannya begitu. Nanti kalau ngajak ujungnya ya kayak kaumnya Nabi Lut ini, itu memang kelompok orang-orang yang sok suci. Yatatoharun, unasu yatatoharun gitu kan disebutnya. Sini sebut. Unasun yatatoharun. Orang-orang yang merasa dirinya suci, menganggap paling benar. Kita tidak menganggap paling benar. Kita itu menganggap Quran lah yang paling benar, bukan kita. Kalau kita masih sering banyak salah. Kita menganjurkan menyampaikan arahan Quran dan udah pasti yang paling benar. Nah, yang tidak benar itu kan mungkin sesekali keliru itu kita, orangnya. Makanya ada kalimat ungdur makol wala tangdur mangkol. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Meskipun kadang siapa yang mengucapkan juga penting ya. Tetapi yang pertama adalah apa yang diucapkan. Jika yang diucapkan itu berdasarkan kehujahan yang benar, Quran dan hadis, ya monggo ayo kita ikuti bareng. Itu. Meskipun yang menyampaikan itu mungkin orang desa, tidak terkenal, jangan dianggap ini. Innahum unasu yatatoharun. Sok suci kamu itu. Nggak usah munafik lah. Kita ini dunia yang real. Jangan utopia. Apa utopia itu? Utopia itu membayangkan dunia ideal. Nggak ada kelirunya. Kita tidak pernah bayangkan itu. Justru karena kita nganggap bahwa manusia itu letaknya mahalul khotok wanisian, penuh kesalahan dan kealpaan. Kita kemudian memperingatkan terus-menerus ini karena itu. Justru karena menyadari ketidaksempurnaan, ketidakidealan dunia, sehingga kita perlu untuk diingatkan terus. Kalau ideal diingatkan sekali, udah baik. Itulah. Maka standar-standar yang kita patok pun bukan standar yang kamu bisa 100% enggak. Kita juga menyadari bahwa manusia nggak mungkin bisa persis seperti Nabi, seperti Rasul. Tetapi tetap Nabi Rasul lah yang jadi ukuran kita, itu loh. Nggak boleh pakai ukuran lain. Itu buktinya Pak Yai, itu buktinya Pak Ustadz itu. Nggak boleh gitu. Pikiran kita itu adalah tetap ukurannya adalah Nabi dan Rasul. Jikapun kita belum sampai bisa seperti Nabi Rasul, tetapi standar kita harus mati-matian ke sana. Sehingga mungkin nanti kita diberi Allah standar kemampuan mentok seperti para sahabat misalnya. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh kita kemudian menyelisihi atau membuat standar di luar standarnya Nabi Rasul, para sahabat nggak boleh. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pengikut, penganut Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, kalau kalimat dan para sahabatnya itu termasuk pola hidup, cara berpikir para sahabat. Nah, itu kan sudah jelas menurun kepada standar yakni para sahabat. Sehingga kalimat dari kaumnya Nabi Lut yang innahum unasu yatatoharun, sungguhnya Lut dan keluarganya itu atau pengikutnya itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Saya tidak kok menganggap, tapi menganggap kamu itu loh kotor, beda ya. Menganggap suci kan udah pasti benar terus. Wong mereka sudah jelas melakukan khobais.
kekejian yang semacam itu, fahisyah yang semacam itu, fahisyah itu perbuatan-perbuatan keji, yakni LGBT, nggak merasa keliru. Yang ngingetin malah dianggap merasa sok suci. Sekarang ayo ngobrol dulu nih. Ngobrol dulu kita. Di kekinian, kondisi yang dialami Nabi Lut dan keluarganya, ini kan kondisi minoritas. Hanya satu keluarga melawan satu negeri. Loh, coba bayangkan. Kira-kira di negeri itu selain Nabi Lut ada nggak para ulama? Ya ada. Tokoh masyarakat? Ya ada. Tokoh agama? Ya ada. Lah kenapa mereka diam? Kan gitu. Kediaman mereka itu menjadikan seolah-olah bahwa itu benar. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang penting begini loh. Nah, jadi sekarang mungkin nggak terang-terangan melakukan LGBT. Nanti coba sama tanya, kalau ada orang yang melakukan LGBT, pasti akan ada aja tokoh agama yang membenarkan itu. Coba nanti Allah dicarikan dalilnya. Dan sampean yang ngotot untuk mengatakan tidak, jangan, pasti akan dianggap itu ngajinya kurang tahu. Lagi tuh, kamu itu seperti apa dibanding ulama B itu. Tidak hanya dalam hal LGBT, dalam hal topik lain pun begitu. Entah itu dalam hal bagaimana mengkampanyekan tutup aurat, bagaimana mengkampanyekan eh, sholat yang rajin jamaah di masjid, bagaimana mengkampanyekan kayak berjihad di jalan Allah, bersedekah dan sebagainya, mempersiapkan kehidupan akhirat dan sebagainya, itu pasti akan mendapat tantangan yang sama. Kamu itu ngerti apa? Nah, sekarang saya mau dengar dari sampean nih. Kalau kondisi seperti yang itu tadi, kita refleksikan ke kondisi kekinian kita. Kira-kira kondisinya seperti apa sih sebenarnya kita? Monggo, silakan kita ngobrol nih. Yuk, ada yang mau bersuara, silakan. Ketika orang mengajak kebenaran tapi malah dianggap sok suci atau dianggap kamu itu ngajinya kurang gitu lah. Ayo, monggo silakan. Pernah nggak ada pengalaman semacam itu atau sampean melihat ada fenomena semacam itu? Monggo. Siun Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kita seperti itu ada aja yang mengatakan begini, wis ora usah ngurusi lah urusan awakmu dewe, ora usah ngomong politik, kira-kira seperti itu Gus. Apalagi yang menuju kepada hal-hal yang masalah LGBT apa gitu, itu biasanya yang malahan seperti mereka pengikut. Itu aja Gus. Ya, jadi orang usah ngurusi urusan wong lah. Nah, itu satu di antara bahasa halusnya untuk memadamkan amar ma'ruf nahi mungkar kayak gitu. Apalagi? Ayo coba kita telisik. Izin, Gus. Ya, Maria. Pengalaman saya sendiri ketika saya pindah ke Australia, untuk mencari daging halal itu lumayan jauh ya dari rumah saya, dan cuma sedikit yang halal butcher di sini. Jadi ketika saya punya kumpulan arisan atau pertemuan ibu-ibu Indonesia di Australia ini, kemudian saya selalu bawa makanan sendiri karena saya tahu mereka walaupun Islam pun mereka tidak makan daging halal gitu. Yang mana bukan berarti harus babi yang semacam itu ya. Cuman tidak disembelih dengan cara Islam itu aja. Ketika saya bawa makanan sendiri atau saya nggak mau makan makanan yang mereka bawa, salah satu komen gini,
kamu itu loh hidup sekali aja kok ngerepotin sih, kok susah banget hidupmu gitu. Karena saya harus jauh-jauh driving cari butcher halal itu. Jadi komennya seorang Islam ini yang komennya seperti itu. Matur nuwun, Gus. Ya, justru kadang dulur-dulur Muslim kita yang melemahkan keinginan sebagian Muslim untuk teguh pada kebenaran atau menyampaikan kebenaran. Justru kadang lebih banyak dulur-dulur Muslim. Itulah yang satu di antara fakta. Oke. Mau ada lagi? Yang mungkin melihat fenomena atau bahkan merasakan sendiri seperti yang Pak Bahrul dan Bu Diah tadi sampaikan. Dan Ada tambahan Gus, kemarin ada saya melihat fenomena bagus itu. Yang akhirnya menempati ketiga. Anak muda Indonesia umur 17 tahun ikut MotoGP3. Ketika dia menang kan me menyemprotkan sempin itu yang diharuskan oleh panitia itu, tapi dia tidak melakukan, dia menghindar, dan dia ketika diajak minum sempin oleh dua temannya itu, dia mengeluarkan botol nasi. Seluruh dunia yang melihat, termasuk putranya Raja Arab itu, memberikan apresiasi hadiah atas mereka melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh orang Muslim, bahwa itu adalah haram. Itu Gus, terima kasih, matur nuwun. ya, namanya Beda Ega Pratama. Ya betul Gus. Nomor motornya 9. Saya ngikuti. Makanya disebut Fab 9. Kayak balapnya keren. Dia kemarin podium 3. Orang pertama satu-satunya Indonesia yang pernah podium di Grand Prix. Asalnya Gunung Kidul. Anak umur 17 tahun. Saya malah lebih lengkap. Ya, dia enggak mau menyemprotkan champagne yang biasanya menjadi tradisi para rider ketika mereka juara. Dan ketika dipaksa pun, akhirnya memang karena tuntutan sponsor, dia hanya mau berfoto aja sambil memegang botolnya terakhir tuh. Itu satu kondisi yang bagus. Cuma ya kadang memang itu menghadapi kendala-kendala. Misalnya kendalanya itu ya seperti Ronaldo itu kan, dia Kristen meskipun ya, tapi dia tidak meminum alkohol, tidak suka. Nah, ketika ada satu press conference, ada konferensi pers, Jadi seringnya itu ketika misalnya ada orang meninggal gitu misalnya. Nah itu kan kalau di desa itu biasanya kan bergerombol-gerombol gitu. Nah itu orang pasti menghindar ketika saya mendekati itu. Dengan bisik-bisiknya itu, paling-paling kok sing diomongno ya. Ya semua iku ngomongno agama. Zaman wis kok ngene kok sing diomongno kok ngomongno agama. Padahal yang sering saya sampaikan ketika ada kematian itu ya, momentum yang pas di kematian itu ya bahas tentang kematian. Tapi rupanya mereka nggak suka. Ya, mereka lebih suka ngobrol dengan tertawa-tawa, dengan cerita tentang bisnisnya, tentang usahanya, tentang semuanya itu. Jadi hampir dipastikan ketika saya mendekat itu, yang saya perhatikan tuh matanya, melihat matanya, pelilik-peliliknya itu kayak nggak suka itu. Jadi terasa nggak enak sekali gitu. Nah,
Sehingga saya kadang kalau nuruti nafsu, lebih apik ndak omahe wis lah rasa metu gitu. Kalau nuruti nafsu, tapi karena perasaan nggak tega, kemudian terus cari strategi apa ya agar mereka mau, ya bukan hanya mendengar. Kadang-kadang saya yang lebih suka mendengar, karena di sela-sela mendengar itulah kemudian ada yang perlu diselipkan kata untuk menyadarkan. Jadi ingatan Gus, jadi rasanya memang perasaan nih benar dianggap wah ini sok suci ya. Itu perasaan itu kayaknya memang ada itu. Ngapain Gus? Ya, tapi kita tetap ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas, fadzakir tanfa'u dzikra. Sampaikan saja terus, nanti tetap akan ada manfaat untuk orang yang memang ada jatah benar. Saya zakaru may yakhsha. Itu nanti akan jadi pelajaran untuk orang-orang yang memang hatinya ada rasa takut kepada Allah. Nah, masalahnya adalah pada strategi, bagaimana cara menyampaikan, pemilihan timingnya, waktunya, momentumnya, forumnya, dikaitkan dengan materinya apa yang pas untuk misalnya ada orang bergerombol, waktunya sedikit, caranya gimana, dan sebagainya, supaya orang tidak langsung pergi atau alergi terhadap kita. Meskipun kadang sebagus apapun cara kita, tetap saja ada resiko orang pergi. Tetapi setidaknya kita itu mencoba hal yang terbaik tentang bagaimana kalau mau masuk ke obrolan mereka, apa segala macam itu. Itu yang saya terangkan tuntas di buku strategi dakwah itu. Tetapi tetap saja Pak Yono, betul tadi itu. Kita tetap akan mendapatkan resiko dianggap sok suci dan sebagainya. Tapi jangan kemudian itu memadamkan semangat kita. Karena memang tujuan setan untuk memperalat manusia semangat dakwah itu padam. Itu memang tujuannya. Jadi kalau kita kemudian berhenti, itu mereka berhasil berarti. Setan menang, tercapai tujuannya. Nah kalau tidak mau begitu, maka ya tadi kita tetap lanjut, mungkin saja coba kita strategi yang berbeda, metodenya yang berbeda, atau materinya yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak tampak seperti itu. Itu mungkin sebagian di antaranya. Oke, lagi? Ada? Oke, nanti kita lanjut. Nah, akhirnya apa? Karena penentangan mereka itu fanjainahu wa ahlahu illam ra'atahu qadarnaha minal ghabirin. Akhirnya dibinasakan tuh umat itu, kecuali siapa yang diselamatkan, yakni Nabi Lut dan keluarganya. Tapi ada keluarganya yang tidak terselamatkan karena justru mengikuti mainstream, yakni istrinya yang qadarnaha minal ghabirin, sudah ditentukan masuk list orang-orang yang tertinggal. Karena nanti di ayat lain dijelaskan waktu itu dari pesan sama malaikat, Elot nanti malam, tengah malam, kamu pergilah bersama keluargamu dan orang-orang pengikutmu, tetapi pesannya tidak boleh noleh ke belakang. Apa? Tidak boleh noleh ke belakang. Nah benar akhirnya ada suara menggeluntur itu, yakni diturunkan batu dari langit itu, tetap semua orang konsisten untuk berpegang teguh pada pesannya malaikat tadi, tidak noleh. Tapi ternyata naudzubillah min dzalik, istrinya, ini naudzubillah min dzalik, itu noleh itu, naudzubillah min dzalik. Akhirnya istrinya ya kena hujan batu juga, naudzubillah min dzalik. Kenapa istrinya begitu? Karena istrinya lebih memilih kehidupan dunia tadi, yang mungkin jawabnya sama, dunia udah kayak gini kok ngomong aku mau aja. Gitu mungkin. Dari awal sudah gitu. Lebih memilih untuk
khawatir dihina tetangga, khawatir dijauhi teman, dan sebagainya. Lebih memilih tidak dibenci orang daripada tidak dibenci Allah. Itu istrinya Nabi Lut. Wa amtarna alaihim matarong fasa'a matarul mungdarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan dari batu. Jadi hujan batu ini disampaikan seperti hujan batu, tapi selain besar juga penuh dengan panas yang menghancurkan. Fasa'a matarul mungdarin. Nah ini juga penting untuk kita titik tekankan ya. Al-mungdarin. Sangatlah buruk hujan batu yang diterima orang-orang yang apa? Al-mungdarin. Orang yang telah diberi peringatan. Jadi yang diselamatkan adalah Nabi Lut dan keluarganya dan orang-orang yang mau menerima peringatan, yang menggunakan peringatan itu sebagai koreksi dan kemudian memperbaiki diri. Tapi ada orang-orang yang diberi peringatan tapi ya tetap digudur, pedes botol, nyalan, terus lanjut. Nah ini yang disebut al-mungdarin. Orang-orang yang sudah diberi peringatan, sudah mendengar tawaran kebenaran, tapi tidak diambil. Nah ini sangatlah buruk. Makanya ancaman Allah tentang neraka itu tidak hanya tentang kepada orang-orang yang apa di luar sana, tetapi kepada orang yang sudah mendapatkan peringatan bahkan. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakan segala puji bagi Allah dan salam sejahtera untuk orang-orang yang dari hambanya yang dipilih. Ayo kita kepengen jadi orang-orang yang mustafa. Apa mustafa itu? Orang yang terpilih. Sama kalimat mustafa itu kalimatnya sama dengan mukhtar. Mukhtar itu dari kata sama. Jadi ikhtar itu pilihan. Ya. Ikhtar itu pilihan. Orang-orang pilihan. Istofa, mustofa itu orang-orang yang terpilih. Dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Untuk selamat. Ayo menjadi orang-orang yang dipilih untuk selamat ini. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik atau apa-apa yang mereka persekutukan? Kalau dulu patung. Kalau sekarang ya patungnya berhala uang, patung jabatan, kedudukan. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan untuk kalian air dari hujan, dari langit. Yang dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai macam kebun yang indah-indah pemandangannya. Ya. Itu Allah yang menurunkan. Maka lakum antum bi antum itu sajaroha. Kamu bisa tak bikin gitu, menumbuhkan pohon-pohonnya itu. Tidak bisa toh. Ilahum Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Bal qaumu yajtilun. Enggak, kamu enggak akan bisa nunjukkan. Kamu itu orang-orang yang melampaui batas. Nah, dari ayat-ayat tersebut dulu kita jelas ditantang Allah. Kalau kamu menduakan Allah dengan hartamu, dengan keluargamu, dengan jabatanmu, dengan duniamu, coba sih kamu bikin seperti yang Allah bikin, tumbuhkan pepohonan itu dari bumi. Tumbuhkan langsung, bukan tumbuhkan ya yang menciptakan pepohonan atau semua semesta ini. Kalau tidak bisa ya jangan menyekutukan Allah lah, kira-kira begitu. Ya, pun. Jadi itu paparan dari ayat 56 sampai ayat 60 surat An-Naml terkait dengan peristiwa-peristiwa para nabi. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan.
Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu, ya. Besok libur, kupatan. Nah, besok kupatan. Silahkan. Kita liburan, makan kupat bareng. Mungkin malamnya saya. Mungkin besok masih puasa Syawal, malamnya kita makan kupat bareng. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Besok kita libur. Allah Muhammad kita menunggu dalam syarat dan sakim. Amin. Allahumma salli wa sallim barik Allah. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ودنا الحسن ربنا ما نفقت بنا ما شاهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أنت مولانا فانصرنا من كافر أنت مولانا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا واجعلنا مسلمين لك ولا تنسنا اللهم اغفر لنا صبر وثبت بنا فانصرنا من كافر أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان الشركين أعوذ بالله من سوء البلاء والقدر الشقاء والسوء اللهم صل على سيدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم بارك في الدور المسلمين فادنا الله Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rabbina bihil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.